mengajak Bapak Ibu kira-kira mulai kapan yang harus kita pangkas. Itu pada saat mau musim hujan pertama. Nah itu biasanya di bulan Oktober, November. Pada saat itu harus kita pangkas. Dan setelah kita pangkas, pada saat itu turun hujan dan pada saat itu kita potong. Jadi kalau yang begini, kalau seandainya kita mau buat tiang listrik, boleh ini kita lepas karena dia akan tinggi. Tetapi kalau kita mau untuk produksi, lebih baik ini kita harus potong. Ini kita harus potong. Karena dia punya fungsinya hanya mengambil air. Jadi kalau dia ini sudah besar, nanti ini akan kering. Ini akan kering. Dan dia itu buahnya tidak banyak. Kalau yang seperti begini orang bilang tunas cacing. Jadi tunas cacing ini juga harus diambil. Yang seperti ini orang bilang tunas cacing. Jadi ini harus diambil. Ini dia boleh ambil setiap saat. Tetapi kalau kakao yang sementara sedang pentil begini, itu seharusnya tidak boleh pemangkasan. Nah, karena kalau kita pangkas sampai dengan yang besar seperti jari ini, nutrisinya dia tidak akan kasih ke buah. Dia lebih fokus ke penyembuhan. Jadi yang sudah luka besar begini, nanti dia lebih banyak menyembuhkan luka yang ada di sini daripada dia kasih nutrisi yang ada di sini. Setelah ini, nah, ini kan orang bilang apa? Cabang apa? Ini sebenarnya ini seperti cabangnya Bapak ini orang bilang cabang selingkuh. Nah, karena dia kandas di sebelah. Nah, jadi orang bilang seperti Babato, mereka bilang itu orang bilang cabang selingkuh, itu harus diambil. Ini mau ambil selingkuh. Ini harus diambil. Nah, ini mau sentuh daerah. jadi dia tidak boleh menyentuh ke dahan yang lain. Karena yang menyentuh kalau ada cabang gantung, cabang tindi, yang cabang tindi itu istilah kami orang bilang cabang selingkuh tadi. Jadi itu harus diambil. Ini harus semua. Karena kalau terlalu banyak cabang, dia punya buahnya juga. Tetapi kalau kakao ini kalau Bapak mau perlu jadi payung, biar Bapak lepas. Tetapi kalau Bapak mau perlu produksi, ini harus dipotong. Ini harus dipotong. Dipotong. Karena nanti dia lama kelamaan akan bentuknya menjadi payung. Dia akan melengkung ke bawah. Seperti itu. Jadi ini harus diambil semua. Karena dia harus sinar matahari dari atas, dia harus menyentuh di lampu di bawah. Ini Bapak Ibu kalau mau ambil juga baik atau tidak juga baik. Tetapi kalau Bapak Ibu kalau tidak ambil ini harus dibuat lagi supaya jadi lagi satu cabang. Tetapi ini harus disambung lagi supaya bisa jadi satu pohon. Kalau ini sudah jadi, boleh dia punya dahan ini kita potong. Yang kita potong itu dari bawah ke atas paling kurang 70 cm, dari bawah tanah sampai di atas 70 cm. Cara potongnya harus miring, dia harus miring begini. Supaya kalau air hujan turun dari atas, dia lalu turun ke bawah. Tidak boleh singgah di sini. Nah, jadi itu yang ini. Nanti pada saat dia buah, dia ada dua macam. Pertama dia buah seperti dia punya mama yang ini. Yang berikutnya kita mau ambil klon apa? Yang kita mau ambil klon umpamanya M04. M04 itu sudah besar sekali. Satu buah itu. Nah, kalau ini kakao biasa. Ini kakao biasa. Ini dia punya bijinya kecil dan dia kalau tambah banyak dia tambah kecil buahnya, tambah banyak tambah kecil. Jadi ini kalau kalau kita mau buat bibit itu harus dekat ke bawah tanah supaya dia punya akar ini bisa masuk ke tanah. Tetapi kalau ini yang harus dipotong. Caranya seperti itu. Jadi Bapak mulai belajar sekarang. Jadi ini harus dipotong buah karena dia tidak berfungsi lagi. Karena kalau seandainya kalau Bapak mau ya buat payung untuk teduh silakan. Tetapi kalau tidak Bapak harus potong. Rugi. Bapak. Habis itu kalau seandainya kita mau panen, Mama. Jadi biasanya mama rimu kan pakai mereka harus biasanya pakai tarik saja atau dengan parang potong saja.